Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Aku menyesali itu. Malam itu aku menangis kembali. Dadaku terasa sesak. Rasa rindu tiba-tiba saja datang. Dan aku menyesali lagi keputusanku yang tadi pergi begitu saja. Keesokan harinya aku berangkat ke kantor seperti biasa. Kantorku berada di area mall. Begitu turun dari kantor, kita bisa langsung jalan-jalan di mall tersebut. Cukup menyenangkan bekerja di tempat seperti ini. Saat sampai di kantor, sudah lumayan banyak teman-temanku yang datang. Tumben, pikirku. Tiba-tiba teman dekatku Risa datang dan langsung memukulku. Duh, kenapa sih Riz datang-datang mukul? Kataku kesal. Parah kamu, pacaran sama Dimas gak bilang-bilang, kata Risa sambil cemberut. Hah? Kata siapa? Aku menoleh padanya kaget. Itu kata anak-anak, jawab Risa. Ya ampun, kok bisa ada gosip ini? Apa kemarin di tempat kopi ada yang dengar ucapanku dan lihat aku sama Dimas? Duh, gimana sama Dimas kalau dia tahu? Aku risau dan merasa tidak enak pada Dimas. Enggak Riz, aku gak pacaran sama Dimas. Aku berusaha menjelaskan pada Risa. Riz, Rin, yuk meeting. Tiba-tiba manajerku memanggilku dan mengajak kami meeting. Di ruang meeting ternyata ada Dimas yang juga ikut meeting. Aku mulai merasa canggung padanya. Pak, ada yang jadian gak bilang-bilang Pak. Celetuk Rian sebelum meeting dimulai. Siapa? Tanya manajerku. Rina sama Dimas Pak, celetuknya. Aku terbelalak melotot pada Rian, tidak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Ini kantor Rian, bukan sekolahan lagi, kayak anak kecil. Aku berkata dalam hati kesal sekali mendengar ucapan Rian. Ri, belum selesai aku memanggil nama Rian, Dimas langsung berkata, ada yang jadian aja repot amat lu, udah gak usah ribut. Ayo Pak, kita mulai, kata Dimas pada Rian. Aku langsung menoleh pada Dimas. Dia hanya tersenyum dan memberi isyarat agar aku diam, karena meeting sudah mau dimulai. Risa yang di sebelahku langsung chat dan melabrak aku. Parah banget, gak bilang-bilang, gak mau tahu, harus cerita. Enggak Riz, aku gak pacaran, gak begini harusnya. Salah paham ini. Itu Dimas sudah bilang, masih nyangkal aja, kata Risa. Risa tidak mempercayai perkataanku, sementara aku semakin bingung. Setelah meeting selesai, aku menyempatkan diri untuk berbicara pada Dimas. Mas, sorry, aku gak tahu jadi gini, kataku merasa bersalah pada Dimas. Slow aja, nanti kita bicara pas balik kerja ya. Aku ada meeting lain sekarang, bye. Dimas pergi meninggalkanku. Seluruh kantor taunya kami pacaran. Aku merasa tidak enak pada Dimas. Tapi mengapa dia tidak menyangkal gosip tersebut? Kenapa? Pulang kerja ini aku dan Dimas janjian untuk berbicara. Agar tidak mengundang pembicaraan orang di kantor, aku turun duluan ke bawah. Saat akan mencari tempat makan untuk ngobrol dengan Dimas, tiba-tiba ada seseorang menyentuh tanganku. Rin, Randi, aku kaget mengapa dia ada di sini. Syukurlah kamu emang kerja di sini. Aku nunggu kamu dari tadi. Ada apa Ren? Kenapa nunggu segala? Aku cuma pengen ngobrol Rin. Tangan Randi masih memegang tanganku. Aku hanya terpaku untuk saat itu. Tiba-tiba saja Dimas datang dan melepaskan pegangan tangan Randi dari tanganku. Sorry, gue udah ada janji sama Rina. Tolong gak perlu ganggu Rina lagi. Dia cewek gue sekarang, ucap Dimas tegas. Belum sempat Randi berbicara, tanpa pikir panjang Dimas menarik tanganku dan membawaku pergi meninggalkan Randi. Aku melihat raut muka Dimas sebentar. Dia terlihat sedikit kesal. Lalu aku menoleh ke belakang. Kulihat Randi masih berdiri menatap kami pergi. Tapi aku lebih menuruti Dimas dan terus berjalan meninggalkan Randi. Akhirnya kami pergi keluar dan mencari tempat makan. Aku melupakan masalah Randi sejenak karena aku harus menjelaskan sesuatu dengan Dimas agar tidak salah paham lagi. Aku memulai pembicaraan setelah kami tiba di sebuah kafe. Sorry ya mas untuk keributan yang aku buat.
Mas gak perlu bantuin aku lagi dan ngebela aku. Aku jadi malu sama Mas Dimas, ucapku lirih. Gak apa-apa, aku senang bantuin kamu, jawab Dimas. Tapi sekantor ngiranya kita pacaran, ujarku pelan. Ya udah, gak apa-apa, jawab Dimas. Iya, jadinya kamu repot digosipin temen-temen, ujarku. Gak repot sama sekali sih, aku senang-senang aja, jawabnya santai sambil menatapku. Aku hanya bisa melongo menatapnya balik. Ya udah, kita pacaran aja beneran, lanjut Dimas lagi. Hah? Aku kaget sekali mendengar ucapan Dimas. Dan aku tidak menyangkanya sama sekali. Kok jadi kamu yang kaget gitu sih? Dia tertawa. Aku suka sama kamu, Rin. Kalau kamu mau, kita pacaran beneran. Kali ini tangannya mulai menggenggam tanganku. Aku tertunduk, tidak sanggup melihat. Mataku terbelalak, masih tidak percaya dengan apa yang dia bilang. Aku senang mendengarnya. Aku memang suka pada Dimas. Dia baik, pintar, dan juga perhatian. Beberapa bulan belakangan ini kita dekat, karena kita sering bekerja bersama. Aku pun sudah merasa tertarik pada Dimas. Aku senang mendengar Dimas bilang suka padaku. Tapi ada Randi saat ini yang tiba-tiba datang kembali. Walaupun aku tidak tahu apa dia sudah menikah atau dia sudah punya pacar lagi. Tapi kehadiran Randi memang membuat aku tidak sesenang itu mendengar pernyataan Dimas. Kebohongan yang kubuat pada Randi hanyalah agar terlihat aku bahagia sepeninggalnya. Hanya untuk memperlihatkan aku tidak terpuruk dan juga hancur. Tapi hal ini malah membuatku dilema. Mengapa Dimas harus menyatakan perasaannya di saat seperti ini? Andai saja aku tidak bertemu Randi, tentu saja aku akan langsung jawab iya pada Dimas. Hei, Dimas membuyarkan lamunanku. Iya, makasih banyak ya, Mas. Aku kaget Mas Dimas tiba-tiba bilang gini. Aku menarik napas sejenak dan melanjutkan bicara. Mas, lelaki yang tadi kita bertemu adalah lelaki yang kemarin aku kenalin. Dia mantan pacarku, Mas. Aku ingin mencoba menjelaskan dulu apa yang saat ini terjadi pada Dimas. Aku udah ngira sih, kamu masih suka sama dia. Dimas langsung bertanya seperti itu padaku. Enggak, bukan begitu, jawabku cepat. Aku betul-betul bingung saat itu. Lalu, kata Dimas lagi. Lalu apa? Tanyaku. Iya, lalu apa tanggapanmu mengenai perasaanku? Tanya Dimas. Iya. Mas serius dengan hal itu? Aku tidak mau membuat Mas hanya merasa terbebani. Aku sungguh minta maaf untuk hal ini, jawabku. Sudah ku bilang, aku menyukaimu. Mungkin ini takdir yang membantuku untuk lebih mudah mengucapkan ini padamu. Karena masalah ini, aku jadi berani bicara seperti ini. Aku memang sudah akan menyatakan ini, tapi aku memang masih mengulur-ngulur waktu, karena kemarin kita masih sama-sama sibuk dan belum ada waktu berdua yang enak. Aku menatap Dimas, apa iya selama ini dia suka padaku? Mas, aku tidak mau merusak suasana hatimu. Jujur, aku senang sekali mendengar ini. Tapi, apa boleh aku berpikir dulu? Bukan karena apa-apa, aku hanya perlu mencerna ini semua, Mas. Aku akan jawab secepatnya. Aku mengutuki diriku sendiri malah menjawab seperti itu pada Dimas. Aduh, apalagi yang aku tunggu? Bukannya aku juga suka sama Dimas. Kenapa tidak langsung jawab iya saja, dasar bodoh? Boleh dong, aku ngerti. Aku gak memaksa juga. Ya aku sedikit lega juga akhirnya bilang ini ke kamu. Akhirnya dapat momen juga, jawab Dimas sambil tersenyum. Makasih ya Mas, jawabku. Malam itu setelah makan, kami langsung pulang. Dimas mengantarku pulang. Esoknya adalah hari Sabtu. Aku sedang libur. Aku bangun siang karena semalam tidak bisa tidur. Ketika bangun, aku merasa lapar dan memutuskan mencari makan di luar. Begitu aku keluar dari kosan, seseorang langsung memanggilku. Rin. Aku menoleh dan terkejut mengetahui siapa yang memanggilku. Randi, kok bisa di sini? Aku kaget melihat dia sudah ada di depanku. Wajahnya tampak kusut dan sepertinya ini baju yang kemarin dia kenakan. Kamu ikutin aku ya dari kemarin?
Aku langsung bertanya padanya, kok bisa-bisanya sih nada bicaraku agak meninggi, merasa tidak nyaman dia bertindak seperti ini. Maaf Rin, aku tidak bermaksud mengganggumu, sungguh. Aku hanya ingin bicara. Aku memang mengikutimu, aku minta maaf. Tapi aku tidak tahu lagi bagaimana caranya agar aku bisa bicara. Randi mencoba memberikan penjelasan. Apalagi yang ingin kamu bicarakan, Ran? Selama ini kemana aja? Padahal dalam hati aku bicara, sama aku juga ingin banyak bicara padamu. Sekarang aku sudah lebih dewasa, Randi. Siapa tahu kamu sekarang bisa terbuka padaku. Itu dia ceritanya. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.